Selamat pagi Bapak Kim beserta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok 6 akan mempresentasikan tentang buku kami, yaitu Where in the World Should I Invest? An Insider's Guide to Making Money Around the Globe oleh Karim Rahimtullah. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Ayudi Fasyanti Darmawan. Nama saya Elisa Setiawan. Nama saya Tirza Maltawi Kristina. Tujuan dari buku ini adalah yang pertama, mengeksplorasi negara mana yang menawarkan peluang investasi yang menjanjikan. 2. Memberi pembaca wawasan baru dan relevan mengenai sejarah negara, pandangan orang-orang, dan kejahatan keuangan yang terjadi di belakang layar, sehingga investasi benar-benar terinformasi. 3. Menguraikan bahaya dan peluang dalam berinvestasi di pasar asing dan pasar berkembang kepada para pembaca. Isi dari buku Where in the World Should I Invest diantaranya adalah negara Cina, India, Mesir, Vietnam, Kamboja, Thailand, Turki, Singapura, Brazil, Afrika, Central America and Mexico, Eastern Europe, dan Argentina. Saham investasi yang populer di Cina adalah bank seperti HSBC, properti seperti New World Development Company, sumber daya alam, dan industri. Pasar negara berkembang menawarkan banyak keuntungan bagi investor, tapi sayangnya sebagian besar investor tidak memahami cara kerja internal yang dipengaruhi oleh budaya setempat. Dana tertutup adalah investasi paling populer di Cina. Mereka menerbitkan saham yang diperdagangkan di bursa, harga saham ditetapkan berdasarkan NAV, jumlah saham yang diterbitkan tetap, tunduk pada keinginan pasar, dan memiliki data historis perdagangan. Cina berada pada tingkat pertama untuk pasar negara berkembang karena mereka memiliki ekonomi yang tidak transparan, diperintah oleh satu partai, dan terbiasa menindak keras perbedaan pendapat. Kekuatan negara Cina diantaranya adalah yang pertama, uang. Mereka memiliki cadangan lebih dari 3 triliun dan memiliki lebih banyak uang tunai daripada PDB tahunan sebagian besar negara di dunia digabungkan. Yang kedua, sistem satu partai. Cina dapat terus maju untuk meningkatkan standar hidup semua rakyatnya tanpa memperhatikan perbedaan pendapat. Yang ketiga, sejarah kapitalisme dan kesuksesan. Yang keempat adalah pasar. Cina memiliki mekanisme pasar publik yang baik untuk perdagangan berlangsung. Yang kelima, pengaruh. Cina mendapat banyak perhatian dari produsen karena mereka mengimpor sejumlah besar bahan mentah setiap hari untuk mendorong pertumbuhannya, sehingga mereka memiliki suara yang besar di komunitas global dan kekuatan untuk mempengaruhi harga komoditas global. Dan mereka mulai melakukan investasi besar di negara penghasil bahan mentah, terutama di wilayah dunia yang kekurangan uang. Kelemahan negara Cina diantaranya adalah yang pertama, banyak pemberontakan oleh penduduk sipil yang semakin kaya dan semakin terdidik. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan toleransi antar orang Cina yang beragam, dan hal ini akan menjadi penghambat utama bagi kenaikan negara Cina ke status dunia pertama. Yang ketiga adalah perselisihan etnis. Etnis minoritas mendesak kebebasan beragama, bahkan ingin mendirikan pemerintahan sendiri, sehingga insiden terorisme, kerusuhan, dan gangguan masyarakat lainnya seringkali terjadi. Hal ini dikarenakan penduduk belum menerima homogenitas. Peluang negara Cina diantaranya adalah yang pertama, menciptakan kekayaan. Yang kedua, ada banyak perusahaan Cina. Yang ketiga, memiliki sisa konsumsi per kapita dalam jumlah besar. Artinya Cina masih dapat meningkatkan PDB-nya mendekati tingkat 2 digit serta memiliki kekuatan ekonomi dan moneter untuk melanjutkannya. Ancaman negara Cina lebih banyak berasal dari internal, yang diantaranya adalah pertama, kerusuhan sosial. Sebagai negara komunis, Cina harus menyimbangkan garis tipis antara kebebasan dan kontrol. Yang kedua, rakyat menuntut distribusi kekayaan yang lebih banyak dan merata. Sedangkan Cina tidak membaginya berdasarkan pekerjaan, melainkan berdasarkan kebaikan bersama. Yang ketiga, ketegangan etnis. Hal ini menyebabkan konfrontasi kekerasan yang serius dan merusak citra global Cina. Sedangkan yang berasal dari eksternal adalah tidak mampu melakukan boikot karena merupakan pabrik dan eksportir terbesar di dunia. Saham investasi yang populer di India adalah bank seperti RBI dan ICICI Bank, lalu ada properti, energi, teknologi, industri seperti Infosys, Wipro, dan Tata, yang terakhir juga sumber daya alam. Kekuatan negara India diantaranya adalah yang pertama, negara demokrasi terbesar yang memiliki kode hukum yang mapan, sistem perbankan yang berfungsi dengan baik, dan sejarah perdagangan. Yang kedua, penduduknya dapat berbahasa asing. Yang ketiga, pemerintah yang berkuasa lebih pro bisnis dan pro investasi asing. Yang keempat, memiliki iklim politik yang stabil dan juga proses pemilu yang terbuka. Yang kelima,
memiliki letak geografis yang strategis yaitu di jantung Asia dengan akses yang mudah ke beberapa negara. Yang keenam, populasi pekerja yang sangat besar untuk mengisi perusahaan dengan biaya yang sangat rendah sehingga perusahaan sangat kompetitif dan berpotensi menguntungkan. Yang ketujuh, tidak dianggap sebagai ancaman global secara militer sekalipun memiliki tentara dan angkatan udara yang besar dan kelompok ekspatriat yang terampil. Yang kedelapan, mulai fokus untuk memasukkan ide dan keterampilan terbaik mereka ke negara asal sehingga mempercepat pertumbuhan. Yang kesembilan, memiliki jaringan bandara, kereta api, dan pelabuhan yang baik. Kelemahan negara India diantaranya adalah yang pertama, kelebihan penduduk. Hal ini dikarenakan sangat berkaitan dengan jumlah sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, ketergantungan yang berlebihan pada pola cuaca karena hasil produksi yang dibutuhkan penduduk akan sangat berkaitan dengan kondisi cuaca pada daerah tersebut. Yang ketiga, memiliki infrastruktur yang kurang baik dalam beberapa bidang. Yang keempat, keamanan relatif lemah karena bergejolak dengan Pakistan, menjadi sasaran beberapa teroris, dan lain sebagainya. Yang kelima, kesenjangan sosial antara penduduk berpendidikan dan progresif dengan penduduk yang buta huruf dan terbelakang. Yang keenam, jaringan listrik yang buruk karena pasokan listrik tidak dapat diandalkan di banyak daerah. Yang ketujuh, penyakit yang umum di iklim tropis belum diberantas. Yang kedelapan, banyak persisan karena perbedaan adat istiadat, suku, agama, sosial, dan yang lainnya. Yang kesembilan, sistem kasta masih ada dan berkembang. Oleh karena itu, humas pemerintah berusaha untuk mengecilkannya karena secara keseluruhan penduduk tidak akan mendapat keuntungan dari pertumbuhan kesuksesan India. Yang ke-10, pasar saham. Mereka tidak memiliki likuiditas untuk menyerap investasi asing secara besar-besaran, lalu dapat terjadi manipulasi di pasar manapun dan juga sangat fluktuatif. Yang ke-11, sikap pemerintah yang pro bisnis dan investasi asing telah mengalami masalah yang sulit diselesaikan. 12, kebijakan isolasionisme mengakibatkan pebisnis India tidak menyukai persaingan eksternal. Yang ke-13, kemiskinan menjadi masalah utama yang harus segera diatasi sebelum negara dapat bergerak maju. Yang ke-14, korupsi dapat menghambat penyelesaian transaksi, menghambat penyelesaian proyek, dan melemahkan pertumbuhan ekonomi. Peluang negara India adalah menarik bagi banyak investor karena negara India sekarang sama dengan negara Cina 20 tahun lalu dalam tahap pertumbuhan. India memiliki sektor retail dengan jumlah yang sangat besar, infrastruktur terbesar dunia, pertanian, salah satu pengekspor budaya hiburan terbesar di dunia, dan menawarkan tenaga kerja terdidik. Ancaman negara India diantaranya adalah yang pertama, tidak mampu mempertahankan pertumbuhan karena memiliki populasi agraris dalam jumlah besar yang pindah dari kota ke kota dan membebani setiap sumber daya. Yang kedua, tenaga kerja dalam jumlah besar yang tidak terampil. Yang ketiga, sistem reformasi tidak tercapai sehingga mengakibatkan kerusuhan sosial seperti pemogokan besar dan ancaman penutupan. Yang keempat, polusi, karena India sangat bergantung pada bahan bakar fosil namun sedikit peraturan melindungi lingkungan. Yang kelima, permasalahan di daerah pedesaan lambat untuk diatasi melalui pendidikan. Yang keenam, ancaman internal dalam bidang politik dan sosial. Yang ketujuh, isolasionisme yang dapat diatasi dengan cara meliberalisasi kebijakan. Lalu negara yang ketiga yaitu Mesir, dimulai dari kekuatan yang pertama yaitu terusan Suez. Terusan Suez yang ada di Mesir mempersingkat waktu kapal yang lewat dari Laut Mediterania ke Asia. Kapal membayar rata-rata $250.000 untuk melintasi terusan Suez. Terusan Suez menambahkan lebih dari $5 miliar ke pundi-pundi Mesir setiap tahunnya. Dengan lokasi yang strategis dan banyak dilintasi oleh kapal, membuat Mesir menjadi negara yang penting dan strategis. Yang kedua, pariwisata. Mesir adalah rumah bagi beberapa keajaiban dunia seperti piramida dan Sphinx. Industri pariwisata berkembang dengan sangat baik dan memberikan kontribusi sebesar $12 miliar dari PDB Mesir. Untuk kekuatan yang lainnya bisa lihat di layar, mulai dari tenaga kerja muda hingga bursa saham yang sudah mapan. Selanjutnya kekurangan. Yang pertama, pendidikan tidak menjangkau warga yang dapat menghasilkan tenaga kerja yang kurang terampil. Korupsi di semua tingkatan, kurangnya investasi asing, kurangnya kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, dan kemiskinan. Sedangkan untuk peluangnya terdapat pada pengembangan pariwisata, kemajuan teknologi pertanian, populasi muda, toleransi dan kebebasan beragama, teknologi, konstruksi, dan perusahaan di Mesir. Lalu untuk ancamannya, terdapat intoleransi beragama, kurangnya pemerintahan yang stabil dan mapan, hak asasi manusia, ancaman regional dari negara-negara yang tidak stabil, putusnya hubungan dengan Israel, dan penutupan bursa saham. Sayangnya, berinvestasi di Mesir tidaklah mudah bagi orang asing. Investasi langsung oleh individu non-Mesir hampir tidak mungkin.
Investasi dapat dilakukan melalui reksadana dan pertukaran dana yang diperdagangkan. Selanjutnya adalah Vietnam, dimulai dari kekuatannya. Yang pertama, memiliki populasi muda yang ingin belajar dan bekerja. Yang kedua, kedekatannya dengan Cina, Laos, Kamboja, dan Thailand. Yang ketiga, swasembada dalam banyak hal, khususnya pertanian dan energi. Hal ini terlihat dari 60% PDB Vietnam berasal dari ekspor beras, kain, elektronik, dan minyak mentah. Lalu untuk kekuatan yang lainnya adalah sistem pasar dan pertukaran yang cenderung bekerja dengan baik, kemampuan orang asing untuk berinvestasi, infrastruktur yang dikenakan pajak tetapi berfungsi, dan rasa keramahan yang kuat terhadap orang asing. Kekurangan Vietnam yang pertama, korupsi ada di semua jajaran pemerintah, yang kedua memiliki PDB per kapita yang lemah dan sistem perencanaan terpusat yang masih dijalankan oleh Partai Komunis, yang ketiga perumahan untuk urbanisasi besar-besaran yang sedang berlangsung, yang keempat, masalah dengan tetangga seperti China mengenai batas teritorial. Peluang, yang pertama adalah manufaktur. Karena China yang semakin mahal menurut standar manufaktur dunia ketiga, beberapa bisnis di China khususnya manufaktur pindah ke Vietnam. Bisa dilihat dari tahun 1999 ke tahun 2009, terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap proyek China yang pindah ke Vietnam. Peluang yang kedua adalah pariwisata. Pariwisata Vietnam masih sangat terbelakang karena masih banyak yang belum dieksplor. Yang ketiga, pasar murah menurut standar historis, yang tentunya menjadi kesempatan bagi para investor asing untuk mengalokasikan sejumlah modal. Selanjutnya adalah ancaman bagi Vietnam. Inflasi sedang merajalela yang dapat mengakibatkan kerusuhan sosial, partai yang berkuasa korupsi, tidak memiliki struktur pajak untuk proyek pekerjaan umum, ancaman dari Cina mengenai batas teritorial bisa meningkat, Cina mempengaruhi pemerintah Hanoi dalam kebijakan sosial, dan ancaman kompetitif dari Kamboja dan Laos. Negara yang selanjutnya adalah Kamboja, dimulai dari kekuatan yang pertama, populasi yang sangat muda. Dengan populasi kurang dari 15 juta orang, 96% populasi berusia di bawah 65 tahun. Yang kedua, infrastruktur telekomunikasi yang bagus, potensi wisata keajaiban dunia yang kuat seperti Angkor Wat, kedekatan dengan Thailand, Laos, Vietnam, dan Cina, lalu kebebasan internetnya. Untuk kelemahannya, ada pembangunan bangsa tahap awal yang masih berlaku, kerusakan akibat perang saudara yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh, pemerintah yang menyukai nepotisme, kekurangan kendaraan publik untuk para investor, tidak ada cara untuk memverifikasi buku, dan kurangnya mekanisme pemungutan pajak di luar perusahaan besar. Selanjutnya adalah peluang dalam Vietnam. Yang pertama, pengembangan pariwisata, yang kedua, pembangunan infrastruktur, yang ketiga, peluang tipe ground floor bagi mereka yang memiliki akses dan modal, dan yang keempat adalah perdagangan dengan tetangga. Lalu ancaman, yang pertama jatuh kembali ke pemerintahan diktator, yang kedua masalah pelacuran anak dan perdagangan manusia, yang ketiga ladang ranjau, karena selama perang saudara lebih dari 13 juta ranjau darat ditanam di seluruh desa, dan untuk dapat mengembangkan sektor pariwisata, seluruh ladang ranjau ini perlu untuk dibersihkan. Dapat kita lihat bahwa Kamboja adalah pasar berkembang yang sedang naik daun, dan peluang itu terdapat pada bank, perusahaan listrik, pabrik pengolah makanan laut, real estate, dan hotel. Selanjutnya adalah Thailand, dimulai dari kekuatannya. Yang pertama, memiliki lokasi yang luar biasa dengan akses ke sungai dan lautan, di mana Thailand terletak di wilayah dengan pertumbuhan tercepat di dunia, berjarak dekat dengan Cina dan India. Yang kedua adalah bursa saham yang berfungsi penuh dan terkenal di barat. Untuk kelemahannya, yang pertama, ada banyak ketidakpastian politik karena sering sekali terjadi kudeta di Thailand. Yang kedua, nepotisme merajalela. Yang ketiga, penagihan pajak yang buruk. Yang keempat adalah Bangkok, yaitu kota terbesar dan pusat perdagangan Thailand yang memiliki infrastruktur yang terbebani. Yang kelima, biaya melakukan bisnis yang secara perlahan membuat Thailand keluar dari kategori pasar berkembang. Selanjutnya adalah peluang di Thailand. Yang pertama, berpeluang menjadi kekuatan regional di belakang Cina. Karena Thailand sendiri hanya memakan 1 jam dengan pesawat menuju Vietnam, Kamboja, Laos, Cina, Singapura, Burma, Malaysia, dan Indonesia. Yang kedua, potensi meningkatkan produksi pertanian, terutama beras, karena Thailand sendiri menyumbang lebih dari 28% beras untuk diekspor secara global. Yang ketiga, industri pariwisata. Lalu ancaman. 1. Negara tetangga memiliki tenaga kerja yang lebih murah. 2. Korupsi merajalela. 3. Perselisihan politik yang biasa terjadi. 4. Ketegangan agama. 5. Ketidakmampuan untuk beralih status ke pasar maju. Karena ketidakmampuan ini dapat merusak prospek ekonomi Thailand karena pesaing regional yang lebih lapar akan muncul. Saham perusahaan Thailand sendiri tidak sulit untuk dibeli, tetapi lebih baik untuk menunggu pasar kritis karena dengan begitu kita akan membeli saham dengan harga yang murah.
Keuntungan investasi terbaik di Thailand adalah saham bank, saham telekomunikasi, saham semen, dan perusahaan makanan. Negara yang selanjutnya adalah Turki, dimulai dari kekuatannya. Yang pertama, menganut demokrasi sekuler, yaitu demokrasi yang bersikap netral, memisahkan antara agama dengan pemerintahan. Yang kedua, hubungan militer dan ekonomi yang kuat dengan Amerika Serikat dan Eropa. Yang ketiga, lokasi yang strategis. Banyak negara di sekitar Turki, terutama Iran dan Irak, adalah produsen energi utama di dunia. Turki menjadi kunci dalam bisnis energi sebagai lokasi jalur pipa utama. Kekuatan yang selanjutnya adalah sistem ekonomi kapitalistik yang kuat dan bekerja, pemerintahan yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang kuat, disiplin fiskal yang lebih baik dari rata-rata setidaknya untuk saat ini, dan merupakan tujuan wisata utama. Selanjutnya adalah kelemahan. 1. Pasar gelap yang besar, karena hal ini menghambat Turki menerapkan kebijakan fiskal yang kuat. 2. Pengumpulan pajak yang lemah. 3. Populasi agraris yang tidak berpendidikan ataupun canggih terlalu besar. 4. Pasar tidak likuid dan rentan terhadap volatilitas. Setelah itu, peluang di Turki. 1. Kerjasama lintas batas agama dan politik. 2. Pariwisata di daerah pedalaman. 3. Potensi untuk menjadi negara dunia pertama melalui akses yang lebih besar ke pasar Eropa dan memperkuat hubungan perdagangan dengan bekas blok Soviet. 4. Pusat sumber daya dengan akses ke Laut Hitam dan Laut Mediterania. Selanjutnya ancaman. Yang pertama, konflik lanjutan dengan penduduk Kurdi. Kurdi sendiri mencari negara terpisah di tempat yang mereka anggap sebagai tanah air leluhur mereka di Turki Tenggara dan Irak Utara. 2. Pemerintah Turki saat ini sedang bergeser ke arah yang lebih religius. 3. Runtuhnya Uni Eropa. 4. Konflik dengan Yunani atas hak teritorial, terutama di Siprus. 5. Sistem pemungutan pajak yang kurang kuat. 6. Krisis di pasar negara berkembang. Turki sendiri menjadi negara yang sering diabaikan oleh para investor, namun nyatanya menawarkan beberapa visibilitas yang terbaik. Investasi lokal di Turki dibatasi di Istanbul dan pantai Turki, dengan peluang yang terbaiknya itu ada di pariwisata dan real estate. Untuk real estate sendiri, bertahan dengan baik selama naik turunnya ekonomi, namun sayangnya tidak murah. Negara yang selanjutnya adalah Singapura, dimulai dari kekuatannya. 1. Sistem keuangan yang kuat dan transparan. 2. Undang-undang yang kuat. 3. Infrastruktur yang luar biasa. 4. Pelabuhan alam. 5. Salah satu pusat keuangan utama Asia setara dengan Hong Kong. 6. Memiliki ekonomi berbasis konsumsi multikultural yang kuat. Sedangkan untuk kelemahannya, 1. Ketergantungan besar pada beberapa sektor untuk pertumbuhan, yaitu real estate, keuangan, dan pariwisata. 2. Ketergantungan yang kuat pada pekerja asing. 3. Hukum yang keras melarang beberapa kebebasan pribadi. 4. Negara yang kecil, mata uangnya yaitu dolar Singapura dapat mengalami guncangan makro yang lebih kuat. Selanjutnya peluang di Singapura. 1. Non-sino yang menjadi pusat perdagangan Asia. 2. Sektor perbankan swasta dengan undang-undang privasi yang ketat akan terus menarik modal. Selanjutnya adalah ancaman. 1. Ketergantungan berlebihan terhadap tenaga kerja asing. 2. Mahal. Singapura dikatakan mulai outpriced, dan hal ini menyebabkan keresahan sosial di antara kelas pekerja impor yang dibayar rendah. 3. Serangan global yang kuat terhadap privasi perbankan, dan hal ini merusak status Singapura sebagai surga pajak dan pusat perbankan swasta. Singapura sering sekali menjadi tujuan investasi. Keuangan teratas di Singapura adalah DBS, OCBC Bank, dan UOB. Lalu juga ada perusahaan yang dinilai akan berkembang, yaitu bisnis air yang bernama Hyflux, dengan target pasar Cina, India, Timur Tengah, dan Asia Tenggara, di mana itu semua mencakup lebih dari 50% pasar global. Selanjutnya adalah Brazil. Kekuatan Brazil adalah memiliki cadangan minyak dan SDA, karena Brazil memiliki perusahaan Petrobras yang merupakan perusahaan minyak terbesar di Brazil, dan juga perusahaan Vale yang merupakan perusahaan tambang terbesar di Brazil yang menghasilkan biji besi dan juga nikel. Kekuatan Brazil adalah Brazil merupakan negara kreditor, di mana ekspornya lebih besar daripada impor. Selain itu juga Brazil memiliki populasi besar, kedua terbesar setelah Amerika Serikat di benua Amerika. Kekurangan Brazil adalah Brazil memiliki sejarah inflasi tahunan yang mencapai 300%, dan dalam perbaikannya memiliki sejarah untuk pengeluaran dana pemerintah berlebih sehingga menaruh tekanan pada ekspor yang menjadi sektor utama penyumbang dana pemulihan untuk dana pemerintah. Peluang untuk Brazil ada yang pertama, kebutuhan Cina akan sumber daya alam. Dan yang kedua, apabila rencana Petrobras berhasil dalam penggalian air dalamnya yang akan membawa keuntungan lebih banyak bagi mereka.
Ancaman bagi Brazil adalah ekonomi yang terlalu panas, kurangnya transparansi politik, dan juga kontraksi ekonomi global. Investasi di Brazil cukup mudah, banyak saham yang akan membawa keuntungan bagi investor. Selanjutnya adalah Afrika. Yang menjadi kekuatan bagi Afrika adalah sumber daya alamnya, yang menghasilkan 90% platinum dunia dan juga 40% emas di dunia. Kekuatan di Afrika juga berada di sektor pariwisatanya dan juga peluang investasinya yang kuat. Salah satu kelemahan Afrika adalah perselisihan etnis yang masih terjadi hingga saat ini. Peluang di Afrika adalah banyaknya sumber daya alam yang belum tersentuh. Ancaman di Afrika adalah kebijakan pemerintah yang memihak suatu golongan tertentu sehingga menyebabkan peristiwa yang membuat investor asing menjadi ragu. Untuk berinvestasi di Afrika diperlukan mentalitas yang kuat dan juga kemampuan untuk bergerak cepat, seperti penduduk setempat dan berurusan dengan birokrasi yang membengkak dan korupsi. Saham yang memberikan investasi keuntungan adalah perusahaan energi salt dan juga tambang emasnya. Selanjutnya adalah Amerika Tengah dan Meksiko. Salah satu kekuatannya adalah sumber daya manusia, di mana sebagian besar populasinya adalah orang muda dan biaya tenaga kerjanya juga rendah. Kelemahannya adalah kemiskinan. Mereka itu paradoks secara ekonomi karena orang terkaya di dunia tinggal di sana, tetapi juga 40% dari masyarakatnya hidup dalam kemiskinan. Kelemahan lainnya adalah perdagangan narkoba dan juga kurangnya peluang investasi. Salah satu peluang mereka adalah lokasi yang mendapatkan akses besar ke Teluk Meksiko yang bisa menguntungkan perusahaan minyak mereka Pemex. Salah satu ancamannya adalah terorisme narkoba yang memberikan risiko secara signifikan dan berhubungan juga dengan meningkatnya kematian. Meksiko bisa saja menjadi pasar berkembang nomor 1 di dunia apabila negaranya mau membenahi kebijakan mereka. Selanjutnya ada Eropa Timur dengan kekuatan lokasi, manufaktur biaya rendah, pemerintahan yang demokrasi, pendidikan yang unggul, dan juga ikatan yang kuat dengan Eropa Barat. Kelemahan Eropa Timur adalah mentalitas pasca Soviet, nilai mata uang yang lemah, pengangguran, dan juga keterlambatan dalam modernisasi. Peluang untuk Eropa Timur adalah properti dan pariwisata. Eropa Timur bisa menjadi tempat alternatif yang lebih murah untuk orang-orang yang ingin menghabiskan masa pensiunnya di Eropa. Ancaman di Eropa Timur adalah dominasi Asia, jaringan keamanan sosial yang lemah, masalah di Eropa Barat, dan juga korupsi pemerintah. Eropa Timur yang sedang membangun perekonomiannya kembali lebih baik dilihat sebagai satu grup dibandingkan secara individual. Selain manufaktur, juga mereka menawarkan lahan murah untuk diinvestasikan. Negara selanjutnya dan negara yang terakhir adalah Argentina. Yang menjadi kekuatan di Argentina adalah lokasi, infrastruktur, kaya akan mineral dan tanah pertanian, sumber daya manusia, dan kelas bisnis yang kuat. Kelemahan Argentina adalah pemerintahnya. Argentina pernah memiliki hutang yang besar, dan kejadian gagal bayar pada tahun 2002 adalah peristiwa buruk bagi Argentina untuk menarik modal asing. Peluang untuk Argentina adalah kebun anggur dan properti. Properti memang memiliki harga yang bervariasi, tetapi lebih murah dibandingkan negara lainnya. Ancaman terhadap Argentina adalah pemerintah dengan korupsi yang ada di mana-mana dan juga sistem bank yang lemah yang rentan terhadap hiperinflasi. Untuk berinvestasi di Argentina, temanya adalah aset keras atau aset berwujud, karena Argentina memiliki kebijakan yang membuat kepemilikan aset keuangan menjadi tidak menarik. Kesimpulan, membeli saham di negara berkembang tidak pernah semudah ini, karena Bank Amerika telah mengenali permintaan akan saham asing dan menerbitkan DR. Apabila DR diperdagangkan di Bursa Amerika Serikat, maka akan muncul di New York Stock Exchange, di Nasdaq, pasar bebas, atau di Pink Sheets. Perdagangan di Pink Sheets, volume biasanya rendah, dan kutipan harga sering salah karena perdagangan mungkin tidak terjadi selama berhari-hari. Jika ingin berinvestasi seperti lokal di negara asing, dianjurkan untuk membuka rekening perantara di luar negeri. Hal ini sangatlah mudah, yang harus dilakukan hanya membuka rekening dan mendanai akunnya secara elektronik. Apabila masih merasa tidak nyaman untuk membawa uang dan berinvestasi di luar negeri dengan uang tunai, bisa mulai berinvestasi melalui berbagai dana yang diperdagangkan di Bursa Amerika Serikat. Sekian adalah presentasi dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih.